Halo teman-teman, apa kabar semuanya hari ini? Hai, halo, salam kenal ya buat yang belum kenal. Kali ini saya pengen mengangkat tema seperti apa orang Jerman itu. Ini cerita seandainya ada teman-teman yang misalkan tah itu mungkin liburan, mungkin ya mungkin ada kegiatan mau apa sih kayak namanya tuh mau sekolah atau study atau mau bekerja di sini. Jadi ada beberapa hal yang menurut aku ini akan apa namanya apa sih itu namanya yang berbeda banget gitu loh ya dengan ya kita orang Indonesia. Nah, jadi begini teman-teman. Jadi misalkan teman-teman ini di Jerman atau mau ke Jerman. Jadi ada hal yang memang harus diketahui biar nggak entah itu biar nggak salah paham atau nggak jadi berantem ya. Jadi tuh ada pengalaman aku atau banyak orang juga cerita tentang seperti apa sih kalau orang Jerman itu ya gitu nih. Ada kebiasaan eh, ada kebiasaan mereka yang memang itu kayaknya cuma di Jerman aja adanya gitu loh. Nah, suatu ketika dulu banget waktu aku masih baru-baru di sini. Aku naik kereta nih. Kan di sini tuh di dalam kota ya seperti di Berlin itu. Jadi kereta itu ada kereta yang di bawah tanah namanya U-Bahn. U-Bahn. Ya. Ban itu ya seperti ya istilah katanya kendaraan yang berjalan di rel. Ya. U-nya mungkin underground kali ya. Begitu. Ya sudah. Ada lagi kereta yang seperti kita gitu loh di atas. Ya kereta kan memang biasanya nggak di bawah tanah ya kalau di kita ya. Sekarang memang ada ya di Jakarta ya. Nah di Berlin itu begitu. Jadi ada kereta yang di bawah tanah namanya U-Bahn. Yang di atas seperti biasa itu namanya S-Bahn, Straßenbahn. Ya. Straßenbahn artinya ya gitu, kendaraan yang berjalan yang ada relnya gitu kali ya. S-Bahn gitu, Straßen. Straßen itu sepertinya jalan gitu loh, ya artinya begitu. Terus, terus ada lagi yang namanya tram. Tram itu yang seperti kereta tapi nggak terlalu panjang. Biasanya mereka itu adanya di jalanan yang campur dengan kendaraan mobil gitu-gitu ya. Ya pokoknya yang jalannya punya rel tapi di jalan raya gitu ya. Itu tram. Nah, selain itu kan ada ICE, ada apa DB-Bahn begini begitu itu tuh udah lain lagi deh tuh. Pokoknya intinya ini aja dulu ya. Jadi suatu ketika aku tuh pakai U-Bahn ya, karena itu aku harus menjelaskan dulu. Saya pikir biar teman-teman juga tahu itu seperti apa ya kan. Jadi aku tuh duduk gitu loh. Terus orang di depan aku yang duduk itu tuh liatin gitu tanpa ekspresi, liatin gitu tanpa ekspresi. Aku sampai salah tingkah. Apa aku pakaianku yang salah atau apa? Aku nengok ke dia, kan orang kita ya kalau orang nengok ngeliatin bukan melotot juga bukan. Jadi kayak orang ngeliat aja gitu biasa aja ngeliat. Tapi tuh ngelihatnya tuh nggak maksudnya tuh kalau kita ya ngelihat kalau kelihatan entah itu senyum atau menyapa ya seperti itu. Nah orang Jerman tuh enggak orang Jerman tuh enggak. Jadi ngeliatin aja tanpa ekspresi. Dan aku tuh sampai bingung gitu loh. Kok bisa begitu ya gitu loh kan? Kenapa sih ada apa gitu? Jadi udah nggak enak banget gitu loh kan? Nah jadi video tentang itu dari orang seluruh dunia aku sering lihat, entah itu orang Amerika atau orang mana aja lah pokoknya dari seluruh dunia ini. Aku beberapa soalnya ya, mungkin nggak dari seluruh dunia semua negara ya, tapi aku ada beberapa video dari berbagai macam negara, orang yang cerita tentang
orang Jerman kalau melihat orang yang ngeliatin tanpa ekspresi, tanpa menyapa, tanpa senyum, tanpa kayak cerita horor. Jadi kayak cerita horor, say. Jadi itu ternyata aku tuh akhirnya aku cerita nih gitu loh sama orang Jerman juga, ya kan, sama orang Jerman adalah gitu ya. Nggak usah dijelasin. Tapi dulu aku masih nikah sih, aku jadi memang ya gitu. Terus aku cerita, aku bilang, kenapa ya kok mereka begitu gitu loh. Aku diliatin gitu, aku tuh sampai nggak tahu aku mau apa, aku harus marah. Kalau harus marah emang kelihatan dia juga nggak marah, cuma ngeliatin aja datar gitu loh, say. Kayak dinding, kayak tembok gitu. Namanya tuh kayak apa sih namanya, kayak ya gitu. Dan itu tuh bisa dimanapun, say. Bisa itu lagi di kendaraan umum. Wah, kan jaraknya ya cuman berapa sih, mungkin 1 meter berapa sih itu, kalau kereta itu mungkin 1,5 meter kali ya lebarnya. Kalau kita berhadapan-hadapan kan deket, say. Itu nggak ada nyapa, nggak ada apa kan, kalau orang kita gimana gitu loh, say. Sedangkan ada di negara lain, contohnya di Rusia atau di Moskow, aku dengar dari orang yang langsung memang pengalaman di sana, orang kalau diliatin kayak gitu itu udah ngajak berantem. Saya pikir sama ya, kita juga di Indonesia begitu, iya kan? Jadi aku cerita sama dia gitu, katanya gini, ya memang begitu katanya di sini. Itu orang biasa. Jadi orang tuh bukan dia maksudnya entah itu jahat atau benci atau apa, enggak. Memang orang Jerman itu seperti itu, saya kalau lihat orang. Kalau nggak semuanya ya, tapi kalau itu umum banget. Jangan kaget kalau misalkan kalian diliatin tuh yang sampai ya mereka ngeliatin aja gitu loh. Adu mata juga dia nggak akan, ya maksudnya sebagian ya, tapi ya beberapa ya paling ada yang langsung komplimen gitu, kayak bilang gitu, contohnya Anda cantik sekali atau apa gitu loh. Tapi ya umumnya nggak harus begitu juga. Jadi mereka itu kadang-kadang ada juga yang tersenyum, tergantung. Tapi kalau diliatin orang Jerman di Jerman, jangan kaget itu. Karena mereka itu kalau ngelihat orang nggak pakai kedip kayaknya. Maksudnya tuh bener-bener yang stare gitu loh. Staring, ngerti nggak sih? Maksudnya tuh ya staring gitu. Diliatin gitu sampai kita itu jadi serba salah. Ini kenapa sih ini orang apa? Gitu, say. Tuh, ya begitu. Jadi pokoknya tuh itu satu yang harus diketahui ya. Ada lagi nih, say. Jadi di Jerman itu kalau misalkan kalian ke mall atau ke toko, terus udah kayak gitu, kayak swalayan lah ya, bukan toko kecil. Kalau toko kecil mungkin agak beda ya, karena kontaknya kan memang gak terlalu banyak, gak terlalu besar ruangnya. Jadi kalau misalkan kalian kayak di swalayan atau di toko lah, misalkan di mall gitu ya. Terus kalau kalian nih mau cari sesuatu, entah mau bertanya sesuatu, misalkan aku cari sepatu anak-anak di bagian mana, contoh ya kan. Ini kita bicara soal tempat yang biasa ya, maksudnya bukan kayak di tempat brand. Kalau tempat brand sih memang mereka digembleng beda ya. Kalau kayak tempat-tempat biasa tuh kayak mungkin kalau di Indonesia tuh kayak ada Matahari kan gitu loh. Kalau di sini gitu ada banyak lah gitu ya kan. Ada namanya tuh C&A gitu, ada H&M, ada misalkan Zara, ada banyak lah gitu loh, apa aja gitu loh ya. Nah, jadi kalau misalkan nih kalian mau tanya sesuatu, ya entah tanya apa lah gitu loh. Kan kalau di Indonesia itu kan kalau di mall banyak banget ya ngeliat pekerjanya berseliweran, ada juga yang lagi ngobrol gitu loh santai. Ada yang lagi ngobrol santai, bener nggak? Terus ada ya macam-macam lah. Kalau di Indonesia itu banyak, jadi kita nggak kesulitan cari misalkan pegawai pekerja yang di situ kalau misalkan kita butuh bantuan mau tanya sesuatu. Kalau di sini tuh enggak, say. Di sini tuh jarang banget gitu, say. Jadi kita harus nyari gitu loh, mana sih ini pekerja. Nanti kelihatannya kan kadang-kadang mereka itu kayak pakai nama gitu ya, di dadanya tuh, di pakaian seragamnya tuh gitu ya. Nah itu bisa jadi kalau kita mau bertanya sesuatu, kita harus nge-stop mereka. Jangan nunggu mereka ngeliatin kita. No,
kita harus bilang halo, excuse me, atau permisi gitu. Ya, harus menyetop mereka kalau mereka kan jalan ujuk gitu loh. Cepet kan gitu. Jadi nggak kayak kita santai gitu loh. Nggak ada gitu, say. Jadi tuh kita harus menyetop mereka gitu loh. Permisi gitu. Begitu aja gitu ya. Harus. Kalau nggak, ya mereka ngeliat kita pun kalau kita nggak minta tolong, dia nggak akan tolong gitu loh. Tuh, ini aku cerita kalau itu yang orang Jerman ya, yang kita tanya ya. Kalau orang luar negeri lain lagi, say. Makanya tuh orang di sini tuh senang banget kayak di sebagai pramuniaga atau sebagai servis di restoran atau apa tuh senang banget mereka mempekerjakan orang luar. Karena orang Jerman itu kaku, say, menurut aku beneran. Bukan menurut aku aja ya. Menurut semua orang lah yang tahu gitu loh, orang dari negara lain bicara tentang negara Jerman. Dan kalau misalkan sesuatu seperti ini terjadi, contoh ya, kita bilang, aku ada pengalaman tuh. Nggak tahu tuh cewek ya, mungkin dia lagi PMS kali ya, lagi maaf kata lagi datang bulan kali ya. Jadi tuh aku tanya, jadi dia tuh bilang gitu, ya, iya juga, maksudnya aku bilang permisi, dia nengok kan, dia bilang gitu, ya. Aku bilang, contohnya aku tanya, itu sapu lidi tempatnya di mana gitu. Ini contoh aja ya, misalkan karena aku nggak ingat persis apa yang aku tanya gitu. Aku cuma ingat bagaimana reaksinya dia. Dia bilang gitu, itu di sana. Dia itu menunjukkan pakai muka, dia itu di sana. Ya udah, dia langsung jalan lagi, say. Bayangin, shock pokoknya. Kalau untuk belajar shock-shockan itu, shock mental itu di sini, say, tempatnya, say. Beneran. Gila banget sumpah. Aku pikir kenapa ini ya. Istilah katanya ada yang begitu gitu loh, maksudnya aku nggak bicara semuanya di semua tempat, di semua orang Jerman begitu, enggak. Tapi kalau ada kejadian seperti ini tuh nggak heran kalau di Jerman gitu, say. Sebenarnya itu juga banyak lagi istilah katanya suatu perasaan yang kita terima gitu lah dari soal kejadian seperti ini. Tapi ya cukup dulu lah videonya untuk sampai di sini dulu, nanti pasti aku cerita lagi gitu loh ya. Atau juga kalau misalkan di restoran atau di cafe ya. Jadi cukup sekian aja dulu untuk video kali ini, cerita tentang itu. Jangan lupa di subscribe, say. Ya kan, subscribe gratis. Jangan lupa juga di like atau di komen, atau juga bisa dibagikan ya kan. Jadi biar bagi-bagi pengalaman, biar teman kalian yang lain yang tahu. Jadi sekian dulu untuk video kali ini. Salam hormat dari saya. Ciao.